Hai semuanya, masih bareng gue di Swanzone. Ini adalah tablet Samsung Galaxy Tab A9 atau lebih simpelnya kita sebut Samsung Galaxy Tab A9 ya. Ini tuh dijual di harga 2 jutaan aja. Dan apa menariknya tablet ini, apakah layak dibeli? Langsung aja mari kita bahas beberapa poin penting di unboxing plus by Rizwanzone. Ya, seperti biasa ya, di video ini tuh kita akan bahas beberapa poin penting. Yang pertama, kita bakalan cek slot SIM card-nya, kemudian kita bakalan cek biometriknya, apakah ada fingerprint-nya atau mungkin ada face unlock-nya. Kemudian kita juga bakalan tes Zoom Meeting, dipakai Zoom Meeting apakah bagus atau enggak. Kemudian kita bakalan tes stylus-nya juga, apakah bisa pakai stylus atau enggak. Kemudian kita bakalan cek skor Antutu-nya, Geekbench-nya, sensor box-nya, cek kualitas Netflix-nya, tes speaker-nya juga, tes kameranya, sampai tes gaming-nya. Oke, baik. Jadi Galaxy Tab A9 ini yang Wi-Fi only. Ini tuh varian yang 4GB, 64GB, RAM 4GB, storage 64GB. Ini di harga Rp2.299.000. Tambah 500.000 lagi ya, sekitar 500 ribuan lagi. Kalian bisa dapat konektivitas yang bisa mobile LTE atau 4G LTE. Nah ini tuh gua nggak dapet chargernya ya, atau adapter chargernya 25 watt. Biasanya kalau misalnya kalian beli nih, tergantung promonya juga sih ya. Kalau misalnya kalian mungkin memang masa periodenya itu promo, di masa periode promo mungkin kalian bakalan dapat adapter chargernya. Tapi kalau gue ini enggak ya. Nah beginilah, boxnya simple, tipis, nggak ada chargeran. Langsung aja mari kita buka ya. Ini adalah langsung aja, kebalik. Nah ini adalah Samsung tabletnya. Ini asli sih. Melihat gini aja gue langsung senang. Kenapa? Karena ini tabletnya tuh ukurannya tuh apa ya namanya sebutannya? Ukurannya tuh compact ya, kecil ya, gede banget enggak, kecil banget juga enggak. Ada tabletnya, kemudian di sini ada IMEI-nya, ya, nomor IMEI-nya, serial number-nya, sorry ya. Kemudian di sini kita lihat ada ini apa? C2C ya, kabel chargernya, kabel datanya, dan ini ada Quick Start Guide-nya atau buku panduan dan kartu garansi, dan di sini ada SIM ejector atau kalau di sini lebih tepatnya digunakan untuk ini ya, membuka slot micro SD berarti ya, slot micro SD. Sip, karena ini kan Wi-Fi only. Ingat ya, ini adalah Wi-Fi only. Baik, ini adalah tabletnya, Samsung Galaxy Tab A9. Sekarang mari kita coba buka ininya. Wih, mantap nih ya. Wih, memang ini agak cepat kotor ya. Kenapa? Karena gue tuh keringetan. Tapi ini bahannya, berarti ini tuh bahannya tuh bahan metal dan ini polikarbonat nih. Bisa kelihatan ya. Ini adalah ukurannya seperti ini. Dan sekarang mari kita nyalakan terlebih dahulu dan kita setting. Baik, ini adalah Samsung Galaxy Tab A9 atau Tab A9. By the way, ternyata memang ini tuh gampang banget kotor ya. Gampang banget tuh. Ciplakan sidik jarinya tuh gampang banget. Jadi memang gue saranin ketika kalian beli tablet ini langsung aja dikasih casing ya. Ini memang karena gue juga emang basah, tapi ini memang materialnya memang gampang banget, ini sih gampang banget kotor ya. Oke, ini adalah tampilnya seperti ini ya teman-teman ya. Di belakangnya ada kamera 8 megapiksel, kamera belakang. Desainnya seperti ini ada dua material yang berbeda. Seperti yang gue bilang tadi, ini metal dan ini polikarbonat. Dan ini pinggirannya ini tuh mengotak ya. Bisa teman-teman lihat nih, di sini ada tombol power, kemudian di sini ada volume rocker, dan ini ada lubang mikrofon. Kemudian di atasnya ini tuh ada grill speaker atau lubang speaker. Kemudian, nah di samping kirinya ya, maksudnya di samping kirinya ini ada slot micro SD. Kita coba buka ya. Yes, di sini ada slot micro SD, udah gua isi ya 64GB, tapi ini bisa up to sampai 1 TB. Di sini nggak ada SIM ya, karena memang ini adalah Wi-Fi only aja. Waduh, nggak masuk. Oke. Bagian bawahnya ini tuh ada tuh lubang atau port jack audio. Kemudian di sini ada untuk ngecasnya, port Type C, kelihatan. Nah, di sini ada mikrofon dan di sini ada grill speaker. Jadi speakernya ini tuh udah stereo ya, stereo speaker. Cuma ini ada 2 aja. Perasaan gua baca-baca ada 4 deh. Mungkin yang 4 tuh bukan varian yang ini ya. Yang ini tuh cuma ada 2. Ini speakernya ada 2 stereo speaker dan sudah Dolby Atmos. Mikrofonnya juga ada 2 ya. Di sini 1, di bawah 1, dan di samping kanannya 1. Oke. Nih, perlu perhatikan ternyata kameranya tuh ada di
atas sini nih teman-teman ya. Jadi memang ini tuh memang untuk potret nih. Memang untuk potret, bukan digunakan untuk untuk mode landscape. Jadi memang ini tuh lebih cocoknya digunakan untuk potret. Entah kenapa ya, mungkin memang karena kecil seperti ini, maksudnya dengan ukuran yang seperti ini ya, 8,7 inci, mungkin lebih enak potret seperti ini. Cuma kalau misalnya kita mau meeting kan agak, ya mungkin gini kali meetingnya ya. Gak bisa gini ya. Mau ditambahin keyboard ya gini. Jadi agak gini mungkin kalau misalnya kayak gini nanti agak aneh ya kalau misalnya kalian meetingnya ya. Nah, kalau melihat desainnya nih teman-teman, jujur ini gue suka banget ya, bagus banget ini desainnya, menurut gue lebih keren dan terlihat lebih premium. Jadi perpaduan warnanya juga, ini warnanya warna graphite, lebih terlihat, looksnya tuh lebih terlihat elegan gitu kan. Dan ini nggak begitu gede, sekali lagi gue bilang ini nggak begitu gede. Ini pas banget sih kalau misalnya buat kalian baca-baca e-book doang, atau mungkin ngecek-ngecek dokumen doang, atau mungkin buat anak kalian ya. Ini menurut gue ini udah sangat amat cocok, 8,7 inci. Wah, ini cakep banget. Oke, sekarang mari kita tes untuk biometriknya. Kita cari dulu nih ya, biometriknya. Di sini ada biometrik itu biasanya suka ada di security, kemudian ada biometrik. Nah, ternyata di sini ada face recognition. Jadi tidak ada yang namanya fingerprint scanner, tapi ini adanya face unlock. Tapi ini menurut gue udah oke sih ya. Yang penting udah ada face unlock, udah sangat amat cukup. Sekarang gue coba nih untuk registrasi face unlock-nya. Dan registrasinya cepat asli. Ini udah oke banget. Asal di kondisi cahaya yang cukup, menurut gue ini udah sangat cepat banget tuh. Udah kebukannya juga udah cepat. Yang penting di kondisi cahaya yang cukup. Kemudian kita bakalan coba untuk tes speakernya. Speakernya ini tuh ada dua ya. Di bagian atas satu dan di bagian bawah satu. Dan ini sudah support dengan Dolby Atmos. Harusnya di sini ada ya Dolby Atmos-nya nih. Biasanya suka ada di sini Dolby Atmos nih. Nah, langsung ada Dolby Atmos dan bisa kita aktifkan ya Dolby Atmos. Sekarang mari kita lihat dulu ininya nih. Cari dulu musiknya. By the way, ini tuh cuma gambaran aja ya, karena kan kalau misalnya kalian pengen dengerin bener-bener kualitas musiknya ataupun mungkin kualitas speakernya maksudnya, kalian tetap harus dengerin secara langsung ya. Ini adalah gambaran aja. Mertuanya suami aku habis pulang dari tempat pemancingan. Baik, menurut gua speakernya nggak begitu keras, tapi bassnya cukup berasa juga loh. Cakep juga nih untuk bassnya. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Kita bakalan cek untuk kualitas Netflix-nya ya. Jadi layarnya ini tuh berukuran 8,7 inci. Menggunakan panelnya ini tuh TFT LCD ya. TFT LCD 800 x 1340 pixel. Refresh rate-nya ini tuh di 60 Hz. Nih teman-teman bisa lihat sendiri, memang bagian bawah dan bagian atasnya tuh memang agak cukup tebal ya dagunya tuh ya. Tapi bagian pinggirannya ini tuh menurut gue udah cukup tipis. Dan sekarang mari kita coba lihat untuk ini nih kualitas nonton Netflix-nya. Nah pas gue cek ternyata kualitas nonton Netflix-nya ini tuh oke ya, di Widefine L1. Jadi kalian bisa streaming Netflix ataupun streaming video gitu ya, streaming video film-film gitu. Seperti Netflix, Viu, kemudian apalagi ya, Disney Hotstar dan lain-lain itu di kualitas high definition. Cocok banget sih ini menurut gua. Udah sangat oke ya. Ini dipakai nonton gampang gitu kan tuh. Nggak begitu gede, enak dibawa kemana-mana, di kereta ataupun di pesawat mungkin. Wah ini udah oke banget sih. Kemudian kita bakalan coba tes untuk Zoom meetingnya juga. Oke, nih kita buka aplikasi Zoom-nya. Nah, karena ini aplikasi lagi. Karena ini kameranya di atas sini ya, posisinya memang harus potret ini ya. Jadi ya mau nggak mau ya harus potret gitu. Kalau misalnya potretnya kayak gini nih tuh kan, gini kan. Tapi kalau misalnya landscape tuh kan nggak aneh nggak sih? Kameranya karena di samping kan, jadi di samping posisinya. Nah, kemudian pas gua coba cek nih untuk ininya ya, untuk background blurnya apakah bisa, ternyata gua cek ini belum ada nih.
belum ada pengaturan supaya backgroundnya ini tuh blur ya. Gua nyari-nyari belum ada, tapi semoga aja next ketika misalnya ada lagi update tambahan ya, semoga aja nanti di tabnya ini kita bisa menggunakan fitur blur ya, blur background. Jadi kalau misalnya kalian meeting, entah itu di cafe, meeting di ruangan terbuka, di outdoor, tetap backgroundnya tuh bisa blur. Jadi tetap teman-teman kalian ataupun ketika teman meeting kalian nonton kalian tuh lebih fokus gitu ya, enggak fokus ke backgroundnya gitu. Tapi yang jelas dipakai meeting menggunakan Zoom meeting, menurut gue ini udah sangat lancar. Seperti yang gue bilang ya di awal, ini cocok banget juga nih buat anak kecil. Nah, jadi Samsung tuh ada yang namanya Samsung Kids. Nah, ini menarik banget. Jadi berhubung ini tuh punya ukuran yang sangat amat enak banget menurut gue ya dipakai anak kecil. Karena anak gue juga pakai yang ukuran segini nih. Bahkan udah ini gue bakalan ganti tablet anak gue menggunakan ini. Kenapa? Karena ukurannya nggak begitu gede, nggak bikin berat tangan dia juga, tapi nggak begitu kecil juga. Ini udah sangat proporsional banget, ukuran segini, enak ya, dipakai belajarnya enak, dipakai nonton enak, mungkin dipakai main gamenya juga bakalan lebih enak gitu. Udah ada Samsung Kids, jadi kalian bisa mengontrol ya, nih misalnya mau dia berapa menit mainnya, mungkin aplikasi apa aja yang bisa di-download, kayak gitu ya, ini bisa di-setting di Samsung Kids. Ini udah sangat friendly banget, kids friendly banget ya, supaya anak kalian nggak sembarangan menggunakan tabletnya gitu. Sekarang kita coba untuk stylus ya. Oke, nih. Jadi apakah tablet ini tuh support dengan stylus? Nah, stylus yang gue punya ini namanya Mixio. Oke, ini bisa kalian temukan di marketplace ataupun di ya TikTok lah apa gitu ya. Ini namanya Mixio. Ini kita cuma punya ini doang. Jadi kita bakalan tes menggunakan ini. Apakah support dengan stylus? Yang pertama, oh ini kita nyalain dulu. Nah, sip. Nih, oke ya. Nih, kalau buat gini-gini doang, oke lah ya, lancar tuh. Kita bisa swipe kiri, kanan, atas, bawah dengan sangat nyaman menggunakan stylusnya ini. Pilih aplikasi juga oke. Tapi sekarang kita coba untuk menggunakannya aktivitas ini ya, menggambar. Ini gue pakai aplikasi yang namanya Pen Up ya, kalau nggak salah. Ini aplikasi namanya Pen Up ya, betul, Pen Up. Nah, aplikasi ini bisa buat menggambar. Sekarang kita coba untuk menggambar ya, pilih menggambarnya gitu kan, start coloringnya. Oke, sekarang kita coba untuk menggambar. Nih. Oke, yang pertama ternyata kalau misalnya lengan kita nempel ke layar, ini nggak akan berfungsi sama sekali stylusnya. Ini kasusnya menggunakan stylus dari Mixio. Oke, perhatikan ya, ini kasusnya menggunakan stylus dari Mixio. Gua nggak tahu kalau misalnya pakai stylus lain. Lengan nempel di tabletnya, di layarnya, ini nggak akan berfungsi sama sekali. No, nggak ada sama sekali. Tapi kalau misalnya kita lengannya nggak di tablet, oke, bisa. Langsung kita bisa mewarnai. Nah, sekarang mengenai masalah akurasi dan presisi. Nih, coba ya. Gue pengen di sini, wah ternyata agak kurang ini ya, agak kurang responsif. Yang pertama, ini agak kurang responsif. Tuh. Jadi kurang responsif banget dan delaynya agak berasa juga ya. Tuh. Benar, ini lebih kayak kurang presisi ya, kurang akurat ya. Jadi memang tablet ini menurut gua kurang cocok kalau misalnya kalian punya pekerjaan kayak sketch, menggambar atau coloring seperti ini ya, menggunakan stylus. Menurut gua agak kurang cocok. Nah, intinya menggunakan stylus Mixio ini ya nggak cocok banget nih. Gua nggak tahu kalau misalnya pakai stylus lain ya, tapi harusnya sama aja sih, mirip-mirip gitu kan. Oke, untuk stylus berarti bisa digunakan, hanya saja untuk sketch, menggambar ataupun coloring tidak disarankan. Kalau untuk gini-gini sih oke ya. Baik, sekarang untuk kameranya. Kamera belakangnya ini tuh beresolusi 8 megapiksel autofocus dan kamera depannya ini tuh di 2 megapiksel saja. Nah, kalau misalnya kita melihat menu-menu kameranya, di sini cukup lengkap ya. Ada menu foto, kemudian ada potret juga, ada potret lo bayangin. Ada potret dan ada wide portrait juga gitu ya. Dan ini kamera depan lo bayangin. Kemudian ada video pastinya, ada more ini tuh ada mode pro juga, bayangkan. Di tablet ada mode pro juga ya. Kemudian ada panorama, ada mode makanan, food atau night mode juga ada, dan ada juga hyperlapse. Coba kalau misalnya kita lihat untuk videonya. Videonya ini tuh bisa di kualitas, coba kita lihat ya.
Oh, bisa di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Sementara untuk kamera depan, videonya ini tuh bisa di HD ya, HD di 30 frame per second. Oke. Kebutuhan kamera dan foto ataupun video itu menurut gue di tablet itu agak maksudnya nggak terlalu begitu diutamakan. Yang penting nih kita coba tes ya untuk untuk kualitas fotonya. Kita coba tes. Yang penting biasanya paling tablet itu ya yang penting bisa moto dokumen dengan sangat baik gitu aja gitu ya, jelas, kelar udah gitu kan. Karena nggak begitu juga gitu kan kita foto-foto pakai tablet gitu kan, kayak gitu juga kan. Kita selfie pakai tablet kayaknya agak jarang juga deh. Jadi memang kebutuhannya untuk kamera yang penting bisa moto tugas ataupun dokumen, tinggal dikirim melalui email ataupun apapun itu ya, gitu. Berikut adalah hasil kamera dari Samsung Galaxy Tab A9. Perekaman video menggunakan Galaxy Tab A9 atau A9 di kualitas kamera depan ya, di kualitas 720 pixel di 30 frame per second. Ya beginilah ya, apalagi ini kondisi terik nih, kita ke kondisi yang terik ya, ini lagi daylight. Wadaw. Memang balik lagi sih ya, kalau misalnya kebutuhan tablet itu kan kamera tuh kalau menurut gue pribadi nggak menjadi hal utama sih kalau kamera tuh ya, kalau di tablet ya, karena kan layarnya gede, memang difokuskan untuk kerja, main game, nonton, kayak gitu ya. Tapi ada juga nih kamera tablet dari Samsung yang bagus ya, itu harus di atas harganya juga, di atas harganya yang Tab ini ya. Beginilah hasilnya, yang penting ada kamera lah. Sekarang kita coba untuk kamera belakang. Untuk kamera belakang di 1080 pixel di 30 frame per second. Kita bisa zoom sampai 10 kali zoom. Buset, 10 kali zoomnya begini amat ya. Ya beginilah normalnya. 1080 pixel di 30 frame per second. Oke, ini ya udah lumayan cukup ya untuk merekam video standar-standar seadanya, atau mungkin yang penting bisa ngevideoin dokumen atau foto dokumen, ini udah cukup lah ya. Ya beginilah nih tuh kualitasnya. Silakan teman-teman nilai sendiri aja ya. Yang jelas di harganya ini menurut gua, tablet ini tuh sangat menarik banget buat dibeli. Terlepas dari kameranya yang seperti ini. Karena balik lagi ya kamera di tablet itu kan jujur gua jarang banget pakai kamera di tablet. Oke. Sekarang ini untuk di dalam ruangan ya, hanya dibuka cahaya pintu aja nih dalam ruangan. Videonya seperti ini. Oke, lihat dulu Rocky, mana Rocky Zone sini. Tuh, ini di dalam ruangan ya kondisinya. Oke, baik, untuk spek dari tablet ini. Jadi tablet ini tuh menggunakan MediaTek Helio G99 6 nanometer, makanya performanya juga udah cepat di kelas harganya, dan efisiensi daya tahan baterainya juga udah oke. RAM-nya ini tuh 4 GB, ROM-nya ini tuh 64 GB, support micro SD up to 1 TB, baterainya ini tuh 5100 mAh, dan sudah menggunakan Android 13 dengan One UI 5.1 gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat untuk hasil benchmarknya. Jadi kebetulan udah gua screenshot ya hasil benchmarknya. Yang pertama, untuk skor Antutunya mendapatkan skor di 286 ribuan poin. Ya, which is ini udah sangat oke ya di kelas harganya segini, tablet, layarnya luas, cukup lancar. Menurut gue ini udah sangat oke. Kemudian untuk sensornya juga ini bisa kita lihat banyak yang dipangkas ya. Ini mungkin memang jarang ada ya, temperatur sensor sama sensor tekanan itu jarang ada juga di smartphone. Tapi giroskop biasanya suka ada, dan di sini tapi nggak ada, ya nggak apa-apa. Yang jelas ada ini aja nih, light sensor menurut gue ini udah sangat oke sih, udah sangat cukup lah. Wajar lah ya, giroskop nggak ada, wajar juga sih menurut gue, nggak apa-apa di harga segini malah ya. Kemudian, nah ini baterainya udah gue coba tes menggunakan tes sintetis menggunakan aplikasi PCMark ya.
Ini bisa bertahan 16 jam 35 menit dengan ya aktivitas kasual. Kemudian, nah ini untuk Geekbench-nya mendapatkan skor di single core 737 poin dan multi core di 1900 poin. Sementara untuk performance di PC Mark-nya dia mendapatkan skor 9032 poin. Sekarang mari kita coba untuk performanya ya. Kita bakalan lihat untuk real drum terlebih dahulu. Jadi gue penasaran apakah dia tuh delay atau enggak. Nah, ini real drum nih. Menurut gue ini cukup playable banget ya. Ya ada delay sedikit tapi ya masih playable banget lah. Jadi ini cukup responsif banget ya. Layarnya udah oke nih. Memang sejujurnya layarnya ini menurut gue kurang tajam. Walaupun kurang tajam tapi ini tidak mempengaruhi aktivitas ya. Cuma menurut gue pribadi ini kurang tajam. Itu aja. Tapi ini udah responsif. Buktinya main real drum aja ini udah sangat oke ya, udah sangat delaynya minim banget gitu kan. So, sekarang mari kita coba untuk bermain game ya. Sekarang mari kita coba lihat untuk settingannya nih. Jadi untuk settingannya ini tuh bisa di frame rate-nya super, grafisnya ultra. Wah, oke. Sekarang kita coba ya. Untuk layar udah oke ya. Wah, enak banget ini ngegerakin hero-heronya juga tuh. Wih, enak banget lah. Dan kualitasnya juga menurut gua ini udah oke ya. Udah sangat nyaman. Dan kayaknya main game ya. Main game di tablet selama ini gue coba kayaknya lebih enak di sini ya tuh. Ini enak, ukurannya nggak begitu gede di tangan gue dan nggak begitu kecil juga. Jadi layarnya luas gitu. Ya oke lah ini, udah oke lah ya. Ini digunakan buat main game nih. Wah cakep juga nih. Suka nih gue nih. Wush. By the way, gue nggak jago main game. Gue mau ngasih tau ke kalian aja impresi pertama gue nih ketika main game Mobile Legends di sini. Wah asik nih ternyata luas kayak gini ya. Asli sih bener. Lebih enak ya. Lancar, nggak ada kendala sama sekali. Yang penting sinyal kalian cepet. Ini udah oke. Walaupun jujur ya, tablet tuh nggak pernah gue pakai buat main game. Apalagi tablet kecil kayak gini, enaknya sih memang ya mungkin buat anak gue gitu kan. Atau buat gue ngeliat dokumen, data gitu ya, baca-baca berita, baca-baca buku ya, e-book gitu. Nah ini enak sih menurut gue. Kalah. Kita kalah ternyata ya. Wah enak banget nih. Responsif layarnya, sentuhan jari ke layarnya juga enak ya, udah oke. Oh by the way ini, ternyata belum ada ya. Ini belum ada screen protectornya nih, belum ada ternyata ini, belum ada screen protectornya. Main Mobile Legends oke ya, Helio G99 udah oke lah main Mobile Legends nih. Buat kalian push rank udah oke nih. Jadi selain pakai nonton, pakai main game juga, ini sangat nyaman dengan ukurannya yang seperti ini. Sekarang mari kita coba untuk bermain game PUBG. Untuk settingannya ini bisa di smooth ultra, cakep ya. Atau misalnya mau HD bisa di high, tapi gue biasanya pilih yang grafisnya smooth, frame rate-nya ultra, biar lebih enak pergerakannya ya. Sip. Ngegerakin layarnya juga udah oke. Wih cakep, sip, lancar banget ya. Oke, kita coba lihat gimana nih mainnya nih. Jujur buat gue ini agak kegedean sih. Walaupun sebenarnya ini mungkin kalau buat orang-orang yang udah biasa main gamenya ini enak sih ya. Wush. Yang jelas ini lancar ya. Nggak ada, barusan mulai sih nggak ada frame drop gitu ya. Nggak ada nge-lag juga. Cuman guanya nih yang nggak bisa mainnya nih. Tuh, kalah mulu. Enak ternyata ya. Kelihatan banget nih orang-orangnya nih. Kalau gede kayak gini. Ambil dulu ini. Oke, sip. Tetap aja kalah. Oke, lancar, bisa di smooth ultra. Menurut gue ini udah oke. Main game PUBG kalau misalnya kalian terbiasa kayak gini, mantap juga nih. Baik, kesimpulannya nih untuk unboxing plus kali ini, menurut gue di harga 2,3 jutaan ini
Menurut gue ini udah oke banget ya. Dapat spek tinggi juga nih Helio G99 yang hemat baterai. Ukuran layarnya juga menurut gue ini pas banget ya. Bisa buat buka-buka dokumen kalau lagi di jalan. Atau kalau misalnya kalian punya usaha cafe gitu ya, punya usaha resto gitu, enak nih buat nyatet-nyatetin nih, atau buat nyatet-nyatetin. Ya intinya buat nyatet gitu ya, buat nginput menunya gitu ya, buat nginput menu kan enak nih. Dipegang satu tangan kayak gini sama waiter sekalian gitu kan. Pesan apa Mbak? Oke, enak banget nih inputnya. Ini bakalan berguna juga untuk usaha kalian. Atau nih mungkin buat anak kalian juga ini udah oke banget juga nih ya. Kenapa? Karena udah ada Samsung Kids. Jadi dengan Samsung Kids kita bisa mengontrol aktivitas anak yang dilakukan di tablet ini gitu ya. Nih ada Samsung Kids. Nah, yang perlu diperhatikan. Nah, apa nih Bang John yang perlu diperhatikan ketika kita mau beli tablet ini? Yang pertama, ini menurut gue ya, layarnya kurang tajam, kurang detail. Kalau menurut gue ya. Tapi ini nggak berpengaruh ya sama aktivitas yang kalian lakukan. Tetap aja sih sebenarnya kalau misalnya dipakai nonton itu aman-aman aja. Cuman kalau diperhatiin bener-bener nih, oh ini ternyata kurang detail ya, kurang tajam gitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga, ini letak kameranya ini tuh, posisi kameranya ada di potret ya. Nih, jadi harus kayak gini kita nih kalau misalnya mau Zoom meeting. Bukan seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian pakai keyboard, ya tetap aja Zoom meeting ya harus seperti ini ya. Cuman balik lagi, ini sebenarnya bukan kekurangan juga, ini hanyalah kebiasaan kalian aja. Tapi berhubung ini tuh tabletnya ukurannya compact, 8,7 inci, kecil ya. Jadi ya kayak gini tuh nggak masalah sih gitu, meeting kayak gini tuh nggak masalah ya. Nggak harus selalu melulu kayak gini gitu. Jadi balik lagi ke preferensi masing-masing. Kemudian yang perlu diperhatikan juga stylusnya nih. Nah untuk stylusnya ini tuh menurut gua tablet ini tuh kurang support ya. Ya kalau hanya untuk swipe lagi. Kalau hanya untuk swipe kayak gini sih aman-aman aja ya. Kiri kanan gitu kan, atas bawah ini udah aman-aman aja gitu. Pilih aplikasi gitu kan, pakai ini bisa gitu kan, udah oke. Cuman kalau misalnya pekerjaan kalian adalah nge-sketch, mewarnai, menggambar, mungkin buat ngajarin anak menggambar, menurut gua tablet ini belum bisa support untuk hal tersebut gitu ya. Jadi ya wajar sih, balik lagi ya, ini harganya 2 jutaan, jadi ya masih belum support full untuk stylus. Tapi jujur gue nggak tahu juga ya kalau misalnya kalian pakai stylus yang berbeda. Ini kasusnya stylus yang gue pakai ini tuh mereknya Mixio. Oke? Baik, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Gue harap sih dengan melihat video ini kalian bisa mempertimbangkan mau beli atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik di harga 2,3 juta ini, Galaxy Tab A9 langsung aja cek linknya di bawah. Ingat ya, ini Wi-Fi only. Cek linknya di bawah. Gue pamit dan bye.